بين الرجا والخوف قلبي طائر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan sesi sebelumnya ya, kita udah baca muqaddimahnya, tulisannya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, masih seputar kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi taala wa Asma'ihil Husna. Kitab tauhid yang secara spesifik membahas tentang pembagian tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat gitu. Nah, ini yang tadi bagi kita sudah baca, sekarang kita baca lagi langsung ke materinya ya. Di sini dia. Nah, kita baca. Ya, gimana ya, sebetulnya niat hati pengen latihan membaca begitu. Syukur-syukur bisa memahami, tapi ternyata bukan gundul banget ya. Jadi sudah ada harokat-harokatnya, nggak apa-apa lah ya. Kita baca aja, bismillah, namanya belajar kan. Ya syukur-syukur ada harokatnya, jadi tahu mana yang benar gitu. Qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Qawaidu nggak pakai tanwin karena ini mamnu minas sorof, karena menggunakan wazan mafa'ilu ya, kurang lebih kayak gitu. Jamak dari qaidah. Qawaidu artinya kaidah. Kata mufradnya qaidatun, kemudian musannanya qaidatani, kemudian jamaknya qawaidu begitu. Jadi kaidah-kaidah fi asma'illahi ta'ala yang terdapat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah ya maksudnya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna ay balighatun fil husni. Ya, ini enggak ada harokatnya, tapi kita baca fil husni karena jelas diawali dengan huruf jar, yaitu fi. Fil husni ghayatahu. Ya, jadi nama-nama Allah itu semuanya baik begitu ya. Yaitu balighatun fil husni ghayatahu, yaitu sampai di dalam kebaikannya ghayatahu. Begitu, apa nih maksudnya? Artinya balighatun fil husni ghayatahu. Artinya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sampai ke semuanya baik ya, fil husni. Sampai di titik yang benar begitu. Sampai di titik suatu kebenaran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Ini dalilnya surat Al-A'raf ayat 180, dan milik Allah lah Subhanahu wa taala al-asma al-husna, nama-nama yang baik. Wa dzalika li annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin. Hal tersebut karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu ya yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, li sifatin kamilah ya, mencakup sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha, enggak ada kekurangan ya. Tidak ada kekurangan pun di dalamnya, biwajihin minal wujuh, dari segi manapun begitu. La ihtimalan wala takdiron, tidak ada ihtimal, kemungkinan-kemungkinan lain ya, dan tidak ada juga dugaan-dugaan begitu. Artinya sudah jelas nama Allah yaitu nama Allah, dan semua nama Allah itu baik. Baik dari segi apa? Dari semua segi begitu. Mau ditinjau dari manapun, nama Allah tersebut itu pasti hasan, pasti baik, husna. Contoh, mithalu dzalik al-hayyu, nama Allah salah satunya adalah al-hayyu. Ismun min asma'illahi ta'ala, salah satu nama ya, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hulia datang. Mutadamminun lil hayatil kamilah, yaitu mencakup lil hayah al kamilah, mencakup atau maksud di dalam nama al hayyu ini adalah al hayah al kamilah, yaitu kehidupan yang sempurna, allati lam tusbaq bi adamin, yang mana kehidupan tersebut adalah kehidupan yang ada bukan karena tidak ada sebelumnya. Ya, berarti kalau yang saya pahami ya, berarti ini nama Allah Al-Hayyu ini maksudnya Allah itu maha hidup, tapi hidupnya Allah itu bukan karena sebelumnya belum hidup begitu. Kalau kita kan sebelumnya belum ada, kemudian Allah menciptakan kita ya, bi adamin ini adalah tidak ada ya, ketiadaan. Jadi kita itu tidak ada dulu, baru Allah ciptakan kita, lalu baru ada, lalu hidup. Nah, tapi Allah tidak seperti itu. Allah memang sudah hidup begitu. Jadi
sebelumnya belum pernah tidak ada, memang sudah ada begitu. Mutlak ya, sempurna, kehidupan yang sempurna. Kemudian wala yalhaquha zawal, dan tidak menghampiri tidak dihampiri oleh ketiadaan. Artinya kalau manusia atau makhluk yang lainnya kan sesudah hidup ada mati. Nah, Allah itu tidak ada mati. Zawal itu artinya hilang. Al-hayatil mustalzimati likama lisifat minal ilm wal qudrah was sam'i wal basari wa ghairiha. Ma'tuf ya, jadi semuanya kasrah. Al-hayatil mustalzimah, yaitu kehidupan yang wajib atau mengharuskan likamali sifati minal ilm, kesempurnaan sifat-sifat baik dari segi ilmu, wal kudroh atau kehendak atau kemampuan Allah, wasam'i pendengaran, wal basari penglihatan, wal ghairiha dan yang lainnya. Ya seperti sudah dikatakan di sini biwajhi minal wujud, dari segala sisi, dari segala penjuru arah ya sempurna dalam sifat Allah itu baik begitu. Oh yang ngomong-ngomong ini bukan pengajian ya, Yahul. Ini cuma lebih belajar membaca kitab bahasa Arab sama sedikit-sedikit mengartikan begitu. Ini sebelum dipakai buat ngaji karena kita ngajinya belum mulai. Jadi besok kalau udah ngaji kan udah punya gambaran begitu. Dan ya saya bukan ahli bahasa ya, jadi mohon maaf kalau masih ada yang salah. Dan kita tak kasih tahu dulu tuh di belakang ada kamus tuh ya. Jadi sesekali ya saya masih buka kamus begitu ya. Belum paham, belum hafal semua kosakata bahasa Arab. Mana nih? Oke, yang kedua ya. Yang kedua dulu kita lanjutin lah, nggak apa-apa. Wa mithalun akhar, dan contoh yang lainnya, al-alimu, Allah itu maha, al-alim itu maha mengetahui, ismun min asma'illah, yaitu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mutadamminun lil ilmil kamil, mencakup ilmu yang sempurna, alladzi lam yusbaq bijahal, sama hampir sama konteksnya seperti sifat Allah yang hidup itu ya. Maka Allah yang maha mengetahui itu maha mengetahui yang sempurna, yang mana Allah tidak didahului oleh kebodohan ya, yang mana sifat bodoh itu mustahil Allah itu memiliki begitu. Allah itu nggak mungkin bodoh, itu maksud dengan sifat mustahil ya. Jadi kalau kita ya gampangannya, kalau kita, kenapa kita bisa pinter? Karena kita belajar ya, kita belajar karena kita bodoh gitu kan, kita bodoh dulu terus belajar baru jadi pinter. Tapi kalau Allah SWT nggak bodoh dulu ya, memang udah pinter gitu, udah maha mengetahui. Wala yalhaquhu nisyan, dan tidak dijumpai kelupaan begitu. Jadi kalau kita sekarang udah hafal nih, hafal suratan misalnya, suratan pendek ya, atau suratan panjang. Nah, tapi nanti kemungkinan besar kita bisa lupa, tapi Allah enggak. Ya, ilmunya Allah itu tidak sampai kemudian nanti bisa lupa-lupa. Allah itu enggak bisa lupa-lupa pokoknya. Sempurna makanya. Seperti itu. Qala Allah Ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Al-ilmil wasi'i al-muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Jadi ilmu Allah itu Subhanahu wa taala itu luas ya, luas dan meliputi segala sesuatu. Ya, artinya sangat luas ilmu Allah, mencakup segala sesuatu pokoknya, jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Sawa'un ma yata'allaqu bi af'alihi aw af'ali khalqihi. Ya, baik mengetahui atau mengilmui hal-hal yang berkaitan dengan af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, wa af'ali khalqihi, atau perbuatan-perbuatan makhluknya. Qala Allah Ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Maha mengetahui apa yang di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi semuanya Allah itu mengetahui. Daun-daun yang berjatuhan itu Allah tahu daun itu jatuh kapan, menit, detiknya itu kapan, di mana titiknya. Ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard, dan sebuah biji, enggak apa-apa. Dan sebuah biji di kegelapan malam pun Allah tahu begitu. Mana nih? Oh ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ini ayat Allah ya, karena kalau ayat sih memang sudah ada harokatnya, mudah. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Nah ini
Ya, Allah Maha mengetahui tidak hanya yang tampak ya. Tidak hanya yang tampak, tidak hanya yang kelihatan saja, tapi juga yang wa ya'lamu ma tusirrun gitu kan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah itu Maha mengetahui bidzatis sudur. Ya, Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dada, atau Maha mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pemilik dada. Artinya Allah Maha mengetahui bidzatis sudur. Ya, Hulia rempong lagi mainan pop-it di samping ayah. Well, kita buka. Oke. Jadi itu ya teman-teman, bertahap dulu ya. Intinya kita udah alhamdulillah udah belajar yang pertama begitu kan, yang kedua kita ya belajar membaca kitab begitu ya. Dan sebetulnya pengen baca kitab gundul ya, artinya biar ngerti, biar ilmu yang pernah dipelajari di pesantren nahwu sorof itu sambil di murojaah lagi, kira-kira ini bacanya kasroh apa domah gitu kan ya. Gak apa-apalah, namanya pemula ya. Belajar nggak apa-apa. Nah intinya udah dapat, yang paling nggak adalah satu poin yang mana kita dapat dari sini ya. Kaidah yang pertama bahwa semua nama Allah semuanya itu pasti baik, mau ditinjau dari segala sisi, pojok kanan, kiri, atas, bawah, begitu pasti ketemunya tetap baik. Dan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu itu sempurna begitu, apapun namanya. Dan beberapa contoh sudah kita baca. Hidup ya hidup yang sempurna, bukan hidup hidup yang mana sebelumnya itu pernah nggak ada seperti kita ya. Kita manusia sebelumnya nggak ada. Nah kemudian Allah menciptakan kita, kemudian kita barulah ada hidup. Nah ini makhluk ini manusia, sedangkan Allah itu tidak seperti itu. Hidupnya itu sempurna. Kemudian contohnya Allah Maha mengetahui juga sama. Allah itu tahu, mengilmui, ya sabun ya. Oke. Kuliah lewat. Jadi Allah itu Maha mengetahui, bukan karena sebelumnya nggak tahu kemudian belajar mencari tahu kemudian jadi tahu, tapi Allah memang sudah tahu, Maha mengetahui. Dan pengetahuan atau ilmu Allah itu nggak akan terserang lupa lah gitu ya, namanya kita. Kalau kita manusia wajar, makanya bahasa Arabnya manusia kan insan gitu ya. Insan itu sumiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu disebut dengan manusia dalam bahasa Arab insan itu kenapa? Karena sifat pelupanya linisyani. Begitu intinya ya, kaidah pertama ini ya. Iya, kasih bunda boleh. Well, itu dulu ya, mungkin bertahap lah ya, sedikit-sedikit, yang penting belajar kan ya, daripada nggak sama sekali begitu kan ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maafnya kalau ada yang salah-salah ya, namanya belajar. Nanti setelah ini kan saya bakal ke forum ya sama teman-teman belajar di kelas. Nanti kalau ada yang salah pasti di kelas nanti bakal dikoreksi lah sama ustadznya begitu. Well, itu dulu. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله